Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Saben Oktavianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengkajian puisi. Kata masuk di pembahasan kosakata. Kosakata adalah alat utama bagi sastrawan dalam menyampaikan perasaan dan pikiran. Keberhasilan dalam sastra bergantung pada kecakapan menggunakan kata-kata dengan tepat, mengingat perbedaan arti dan rasa sekecil mungkin. Bahasa yang digunakan oleh sastrawan haruslah bahasa umum yang dipahami oleh masyarakat. Meski bisa melibatkan kata-kata kuno atau daerah untuk efek puitis, penggunaan kata-kata asing dan perbandingan juga harus memberikan efek puitis dan universal. Nah, kesalahan dalam penggunaan kata-kata baik dari bahasa daerah maupun asing dapat mengurangi kepuitisan karya sastra. Masuk di materi denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna sebenarnya apa adanya sesuai dengan kamus. Nah, ciri-ciri dari denotasi sendiri yaitu mengacu kepada makna dasarnya, seperti rumah bermaknakan sebagai tempat tinggal, dan tangan panjang bermaknakan sebagai tangan yang panjang, dan kambing hitam bermakna sebagai kambing yang berwarna hitam. Nah, adapun konotasi. Konotasi adalah makna tambahan atau asosiasi emosional yang terkait dengan kata tersebut. Ciri-ciri dari konotasi sendiri yaitu mengacu pada makna yang memiliki arti tidak sebenarnya. Contohnya seperti kata rumah. Rumah bermaknakan sebagai ketenangan indah, kehangatan, dan lain sebagainya. Nah, tangan panjang bermaknakan sebagai orang yang suka mencuri, dan kambing hitam bermaknakan sebagai orang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi dituduh bersalah. Nah, masuk lagi di pembahasan bahasa kiasan. Yang pertama ada perbandingan. Perbandingan atau perumpamaan atau simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan suatu hal dengan mempergunakan kata-kata pembanding. Dan yang kedua ada metafora. Metafora ini adalah bahasa kiasan seperti perbandingan. Tidak hanya mempergunakan kata-kata yang telah disebutkan, metafora ini menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama menurut Altenburn 1907. Yang ketiga, perumpamaan epos. Perumpamaan atau perbandingan epos ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya dibentuk lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Dan ada yang keempat, alegori. Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan ini menghiaskan hal lain atau kejadian lain. Alegori ini banyak terdapat dalam ajak-ajak pujangga baru. Dan yang kelima ada personifikasi. Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. Benda mati dibuat dapat berpikir dan sebagainya seperti manusia. Dan masuk yang keenam, metonimia. Bahasa kiasan yang lebih jarang dijumpai pemakaiannya dibandingkan metafora, perbandingan, dan personifikasi ialah metonimia dan sinodoki. Nah, metonimia ini dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. Dan masuk yang terakhir, sinodoki. Sinodoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting, suatu benda, hal itu sendiri untuk benda atau hal lain. Masuk di materi faktor ketatabahasaan. Menurut Khairil Anwar, seorang penyair Indonesia dikenal dengan visinya yang identik dengan semangat individualisme, pemberontakan, dan eksistensialisme. Karya-karyanya seringkali mencerminkan perasaan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial dan politik, serta keinginan untuk mencari makna hidup secara mendalam. Selain itu, gaya bahasa dan struktur puisinya juga sering dianggap inovatif dan revolusioner dalam konteks sastra Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, pengkajian puisi karya Rahmat Djoko Pradopo adalah sebuah karya yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia puisi. Buku ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan menganalisis puisi, serta membuka cakrawala pemahaman kita tentang keindahan dan kompleksitas karya sastra. Di dalam buku ini terdapat banyak sekali pengetahuan, salah satunya pengetahuan mengenai kata. Kata merupakan alat yang paling penting dalam sebuah karya sastra. Dari kata, penyair dapat mengekspresikan isi hatinya melalui kata yang
akhirnya menyatu menjadi sebuah tulisan. Penting untuk memperhatikan pemilihan kata sebelum membuat sebuah tulisan, karena dari kata yang tepat akan terbentuk sebuah imajinasi estetik yang dapat menggambarkan suasana isi hati dalam jiwa penyair. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.